Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan mencoba mengisi waktu pada masa-masa seperti ini melalui kajian di media sosial agar waktu kita benar-benar termanfaatkan dan tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita coba untuk sedikit mengingat kembali berkaitan dengan upacara ibadah yang tengah kita jalani, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa yang disebut dengan ibadah itu nanti ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan tempat. Yang di dalam bahasa agama sering kita kenal dengan istilah zamani dan makani. Zamani artinya waktu, makani artinya tempat. Ibadah yang terkait dengan zamani atau zamaniyah, yang pertama adalah ibadah sholat, yang kedua ibadah zakat, yang ketiga ibadah saum. Sedangkan yang terkait dengan makani, yaitu ibadah yang kaitannya dengan tempat. Ibadah yang zamaniyah itu tidak ada kaitan dengan tempat. Artinya dalam pelaksanaannya tempatnya di mana saja, tapi waktunya tidak boleh kapan saja. Sholat asal sudah masuk waktunya kita laksanakan. Saum asal masuk waktunya kita laksanakan. Demikian pula dengan zakat, ketika masuk waktunya dimanapun kita berada, tinggal kita melaksanakannya. Oleh karenanya, tiga ibadah yang tadi, sholat, saum, dan zakat, boleh dikerjakan di mana saja, tapi tidak boleh dikerjakan kapan saja. Sedangkan ibadah yang berkaitan dengan tempat, yaitu ibadah umrah. Makanya nanti ibadah umrah ini boleh dikerjakan kapan saja, tapi tidak boleh dikerjakan di mana saja. Dan ada ibadah yang terkait baik dengan waktu atau tempat, yaitu ibadah haji. Ibadah haji itu tidak boleh kapan saja dan tidak boleh di mana saja. Waktunya ditetapkan dan tempatnya pun demikian pula telah ditetapkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah saum, yaitu ibadah yang berkaitan dengan waktu, maka kita melaksanakannya pada saat datang bulan Ramadan. Di mana saja kita berada, ketika tanggal 1 sudah datang, maka kerjakan di sana. Bagi orang Bandung yang tengah berada di Jakarta, ketika 1 Ramadan datang, kerjakan di Jakarta. Demikian pula dengan orang-orang yang lainnya, ketika waktunya datang
sana. Tentu saja ada hikmah ketika ibadah yang berkaitan dengan waktu itu. Kenapa sholat, saum, dan zakat berkaitan dengan waktu? Sebab kalau berkaitan dengan tempat, tentu tidak akan ada orang yang bisa bepergian kemana saja karena harus mengerjakan 3 pekerjaan yang tadi. Ketika waktu duhur datang, orang Bandung yang sedang di luar kota harus pulang. Ketika orang Bandung sedang ada di luar kota, maka tentu saja kalau sholat itu berkaitan dengan tempat, dia harus kembali ke tempatnya. Namun mengingat sholat, saum, dan zakat berkaitan dengan waktu saja, tidak berkaitan dengan tempat, dimanapun dia berada bisa mengerjakannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dimaklumi oleh kita bahwa ibadah saum itu adalah ibadah yang terkait dengan waktu. Ada kemungkinan dalam pelaksanaannya karena berbeda kaidah, berbeda metode dalam penghitungan, itu akan berbeda awal melakukan ibadah tersebut. Seperti yang kita alami pada saat ini, terjadi perbedaan. Ada yang melaksanakan di hari Jumat dan ada yang mengerjakan di hari Sabtu. Keduanya tidak ada persoalan selama itu adalah urusan ijtihad. Yang jelas, baik yang hari Sabtu ataupun yang hari Jumat memulainya, semuanya harus meyakini bahwa itulah tanggal 1 Ramadan. Maka dengan demikian tidak menjadi persoalan. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa yang disebut dengan ibadah saum berkaitan dengan kewajibannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini Allah mengawali ungkapannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini dalam Al-Quran bisa bermakna, yang pertama, ismun, nama atau sebutan. Yang kedua, bisa bermakna sifatun, sifat. Yang dimaksud dengan sebutan atau ismun, alladzina amanu itu adalah sebutan atau nama bagi umat Nabi yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai umat Nabi yang terakhir, wahai umat Nabi Muhammad, telah diwajibkan untuk kalian ibadah saum.
Yang kedua bisa bermakna sifat. Yang mana? Yang disebut dengan alladzina amanu itu harus mencakup 3 unsur. Yang pertama qalbun, yang ketiga lisan, dan yang ketiga adalah arkan atau anggota badan. Ada orang yang hatinya, lisannya membenarkan, tapi anggota badan dalam arti perilakunya bertolak belakang. Ada orang yang dari sisi pengamalannya melakukan, tapi hatinya, hakikatnya mendustakan, maka sebutannya akan berbeda. Orang yang hati dan lisannya membenarkan, tapi anggota badan dalam arti pengamalan bertolak belakang, di dalam bahasa Al-Quran disebutnya fasiqun, bukan mukmin. Dan orang yang mengerjakan tapi hatinya mendustakan, di dalam bahasa Al-Quran disebutnya munafikun. Makanya hati, lisan, dan anggota badan harus sejalan. Ketika tidak sejalan, maka tidak sempurna iman seseorang. Maka dari itu, kenapa Allah menyeru dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu? Ada kemungkinan orang itu telah membenarkan dengan hatinya, tapi mendustakan dengan lisan dan anggota badannya. Ada orang yang membenarkan hatinya, lisannya, tapi dia mendustakan dari sisi pengamalannya. Makanya diingatkan oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau kita perhatikan berkaitan dengan kewajiban saum ini menggunakan kata yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat menggunakan kalimat aqimu, zakat menggunakan kalimat atu. Keduanya itu hanya berkaitan dengan yang diperintahkan, berkaitan hanya dengan salat saja, berkaitan hanya dengan zakat saja. Kenapa saum menggunakan kalimat kutiba? Ternyata rahasianya diantaranya adalah kalimat kutiba itu berasal dari kata al-katbu, yang asalnya adalah menggabungkan 2 ujung kulit. Satu ujung dengan ujung yang lainnya disatukan dengan cara apa saja, itu disebutnya al-katbu. Makanya kenapa menulis di dalam bahasa Arab disebutnya kitabah? Karena menulis itu menggabungkan ujung huruf dengan ujung huruf yang lainnya, disebut saja kitabah. Kenapa saum menggunakan kalimat kutiba? Menunjukkan saum itu tidak berdiri sendiri. Ketika orang yang saum mendirikan salat, nilainya akan berbeda. Ketika orang yang saum melakukan sedekah atau zakat, nilainya akan berlipat ganda. Wajar kalau orang melakukan amal pada bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena bersambung antara yang satu dengan yang lainnya, karena dilakukan oleh orang yang sedang saum. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan ini menunjukkan ada nilai lebih terkait dengan ibadah saum. Maka dari itu, kita gunakan dan kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk mewujudkan ibadah saum dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan, sehingga benar-benar ibadah saum yang kita wujudkan, ibadah sholat yang kita wujudkan, sedekah dan yang lainnya yang kita lakukan
tersambung dengan ibadah saum sehingga menjadi pahala yang berlipat ganda. Kemudian pada ayat 183 ini Allah pun menjelaskan tentang ibadah saum bukan ibadah yang pertama kali diwajibkan bagi umat Muhammad. Ibadah saum merupakan kelanjutan dari ibadah yang pernah Allah wajibkan kepada umat sebelumnya, sehingga Allah menyatakan dengan ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, menunjukkan bahwa ibadah saum adalah ibadah yang sudah Allah tentukan, merupakan tuntunan dari Allah yang pernah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Dan tentu jangan heran kalau kemudian ada ungkapan yang sama, yaitu saum di ajaran-ajaran tauhid sebelum Islam diturunkan, yang mana yaitu ajaran Yahudi dan Nasrani. Hanya tentu saja berkaitan dengan ibadah saum yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan ibadah saum yang kita lakukan, yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat 183 dengan ungkapan la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ungkapannya dengan ungkapan harapan. Dengan kata lain, ibadah saum mempunyai tujuan membentuk pribadi-pribadi muttaqin. Tapi belum tentu orang yang melakukan saum menjadi orang-orang yang muttaqin. Kenapa? Sebab baru terwujud pribadi muttaqin yang melakukan ibadah saum manakala ibadah saumnya sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan, maka akan terbentuklah pribadi-pribadi yang muttaqin. Sebab ternyata pada kenyataan yang kita lihat, banyak orang yang selesai melaksanakan saum tapi tidak terlihat adanya perubahan. Banyak orang yang melakukan saum tapi ternyata tidak membentuk pribadi yang muttaqin, menunjukkan saumnya pasti takwa, tapi orang yang mengerjakan saum belum tentu menjadi orang yang takwa. Tergantung bagaimana nanti orang tersebut mewujudkan ibadah saum. Jika sesuai dengan tuntutan, jika sesuai dengan tuntunan, pasti pribadi muttaqin akan terbentuk pada diri orang yang mengerjakan ibadah saum. Maka dari itu, bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah saum pada tahun ini, sekalipun dalam suasana yang berbeda, sekalipun dalam kondisi sosial kemasyarakatan yang berbeda, karena tengah melanda wabah yang disebut dengan COVID-19, tapi bukan menjadi alasan bagi kita melaksanakan saum sesuai dengan tuntutan dan tuntunan, agar tujuan dari ibadah saum tersebut dapat kita raih, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Seperti apa ibadah saum yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin? Insyaallah kita sambung kembali dalam perjumpaan yang akan datang dalam bahasan bagaimana ibadah saum yang baik dan benar menurut tuntutan dari Allah dan Rasulnya, menurut tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dalam kata lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagai pembuka dalam kajian Ramadan kali ini bisa mengingatkan kembali kepada kita, menggugah diri kita untuk meningkatkan nilai ibadah saum
yang tengah kita jalani agar benar-benar bermakna menjadi saum yang membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Itu yang dapat disampaikan dalam pertemuan yang pertama kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar ikhtiar untuk mewujudkan ibadah saum yang membentuk pribadi-pribadi muttaqin. Aqulu qauli hada